apa yang penting dari peran-peran para tokoh agama ini agar implementasi itu sesuai dengan apa yang diajarkan agama. Dalam rangka membangun kebaikan dalam konteks hubungan kita kepada Tuhan dan kepada sesama umat manusia, kita sepakat. Tetapi apabila nanti apa yang disampaikan dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang terkait jihad dan implementasinya, kemudian menyakiti orang lain, nah kita harus waspada. Kira-kira dari BNPT-nya sendiri ini apa yang sudah dilakukan dalam tahap-tahap pencegahan, mungkin juga seperti yang Bapak sering ucapkan itu deradikalisasi. BNPT merupakan lembaga negara yang dalam konteks penanggulangan terorisme lebih besar melakukan fungsi pencegahan. Yang kedua, fungsi koordinasi. Yang ketiga, kerjasama. Deradikalisasi tadi baru itu adalah orang-orang yang sudah ditangkap, ditahan, dihukum, kan menjadi narapidana. Itu diberikan program-program deradikalisasi. Ada 3 aja nih, wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, kewirausahaan. Karena sejak dia di dalam, itu sudah dilatih berwirausaha. Kalau lagi dinas, siapa yang paling sering bilang kangen? Istri lah. Istri aja ya? Iya dong. Jadi kangennya itu gimana, Pak? Cara bilang kangennya? Pulangnya jam berapa gitu. Iya. Halo Sobat Damai, hari ini saya Dimas Kurniawan akan berdiskusi dengan Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNPT RI. Dan kita berdua selalu mengingatkan masyarakat terhadap tagline dari BNPT, yakni BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, dan rukun. Nah, pada podcast saat ini kita sudah swab antigen dan untuk mengikuti protokol kesehatan tentunya. Dan kita boleh lepas masker ya, Pak? Oh iya. Boleh. Nah, pertama-tama saya ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kami anak-anak muda Indonesia. Tentunya sekarang di seluruh dunia anak-anak muda sudah mengambil alih panggung tentang environment issue, tentang climate change. Dan kita juga tidak mau ketinggalan dari Indonesia, tidak hanya tentang lingkungan, tapi tentang keamanan, pertahanan, dan space and security. Nah, kira-kira dalam menjadi anak muda bangsa Indonesia, saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala BNPT, bagaimana dan apa saja tantangan, terutama tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam perang melawan aksi-aksi teror atau doktrin-doktrin ekstremis maupun radikalisme? Iya, hari ini yang harus kita sadari, Indonesia ini kan sedang memasuki fase bonus demografi. Jadi usia produktif, termasuk seperti usia Dimas itu sangat dominan. Jadi hampir 80% usia masyarakat Indonesia ini adalah pada usia yang produktif. Artinya di situ didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Tantangan ke depan kita, termasuk kalau tadi disebutkan secara khusus kaitan masalah radikalisme, terorisme, tentu adalah bagaimana kita memiliki daya tahan yang baik, dalam arti ketahanan di bidang ideologi yang mumpuni menghadapi globalisasi saat ini. Karena kita tahu bahwa salah satu potensi ancaman, gangguan, tantangan kita di masa yang akan datang ini adalah merebaknya ideologi terorisme. Ideologi terorisme ini dia cirinya intoleran, kemudian menghalalkan segala cara, mengedepankan kekerasan. Jadi ada unsur pemaksaan kehendak dan membangun sebuah entitas yang eksklusif di mana mereka
mengkategorikan dirinya adalah ya bisa dikatakan yang paling benar. Orang lain yang tidak sejalan dengan mereka adalah salah. Nah, ideologi kekerasan ini apabila tidak diwaspadai oleh anak-anak muda, anak remaja, itu anak-anak remaja bisa kepincut. Kepincut itu tertarik ya, keinginan gitu loh. Ingin ikut-ikut untuk kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh mereka-mereka yang mengusung ideologi terorisme. Karena ideologi terorisme itu sangat menyasar kepada anak muda. Anak muda dianggap memiliki idealisme, memiliki keberanian, memiliki pengetahuan hari ini, terutama di bidang teknologi informasi. IT. Jadi di bidang IT itu dianggap merupakan suatu kondisi yang potensial untuk dijadikan sebagai bagian mereka-mereka yang saat ini tengah bergerak melakukan propaganda ideologi terorisme. Inilah ke depan kita harus waspada, karena kalau kita tanpa sadar kemudian ikut dalam pergerakan ideologi terorisme yang mengusung kekerasan ini, akhirnya kita bisa disorientasi terhadap keluarga kita, terhadap bangsa kita, terhadap jati diri bangsa kita. Nah ini kalau sudah sampai kepada kondisi itu, akhirnya apa yang ditawarkan oleh mereka, bisa-bisa itu selalu disepakati, disetujui, dan diikuti untuk ikut dalam alur kekerasan-kekerasan yang mereka tawarkan. Nah inilah tantangan ke depan yang harus kita jaga. Jangan sampai anak-anak muda Indonesia ini sempat akhirnya setuju dengan cara-cara kekerasan yang diusung oleh mereka yang mempropagandakan ideologi terorisme ini. Itu sekilas ya tantangan ke depan yang harus kita waspadai. Dan mungkin di situ masuknya peran pendidikan dan peran-peran dari orang tua, teman-teman terdekat, guru-guru. Karena kan terorisme itu bisa saja hadir dari ajaran agama, dari ajaran politik atau ajaran sejarah yang mungkin sengaja disimpangkan, sengaja dibelokkan agar mencuci otaknya. Kira-kira menurut Pak Kepala itu peran pendidikan itu bagaimana dalam mencegahnya? Iya, terutama memang nomor satu adalah peran pendidikan di lingkungan keluarga. Oleh orang tua, ayah dan ibu, jangan sampai anggota keluarga kita ini kemudian ikut dalam sebuah kegiatan yang tidak kita inginkan. Dalam artian ini, kegiatan-kegiatan yang ternyata mengarah kepada sebuah perbuatan-perbuatan yang kategorinya sebagai sebuah kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah terorisme. Karena terorisme itu kan sejatinya adalah kejahatan. Nah ini pertahanan utama di dalam terkecil itu adalah keluarga. Lingkungan ya, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Nah kita berharap orang tua tidak abai. Karena anak-anak kan harus mendapatkan perhatian, bimbingan dari orang tua. Di rumah itu adalah nomor satu. Ayah dan ibu harus memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Setelah itu memang adalah lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan daripada sekolah, pergaulan di luar, di tengah-tengah masyarakat, di luar sekolah. Dan yang lebih perlu kita perhati-hati lagi adalah lingkungan di dunia maya. Nah, ini lingkungan sendiri lagi. Dia entitas tersendiri, di mana itu bisa menjadi sebuah ruang pertemuan pergaulan anak-anak masa kini melalui sosial media. Karena pertemanan itu bisa terbangun tanpa kita ketemu fisik. Dan ternyata, ya istilahnya kalau kita salah memilih teman, nah jadi bisa macam-macam dampaknya. Bahkan ya kita menjadi korban kejahatan. Mulai dari yang sederhana aja, korban penipuan, korban kekerasan, orang-orang yang sengaja ya ingin menganiaya kita. Bullying dari
berkaitan masalah yang sifatnya non fisik tetapi di sosial media. Jadi memang perlu kehati-hatian di dalam menyikapi lingkungan sekolah, tempat kita melaksanakan kegiatan pendidikan, dan juga lingkungan pergaulan di luar. Siapa yang bisa membentengi itu? Nomor satu adalah lingkungan keluarga. Ayah dan ibu di rumah, jaga baik-baik anak-anak kita, karena jangan sampai anak-anak kita ini salah dalam memilih entitas pergaulannya. Betul. Nah, saya pernah mengadakan saat ada suatu kompetisi debat ini mengenai juga terorisme dan keluarga. Nah, di situ waktu itu tim saya membahas salah satu poinnya, yakni bukan hanya secara keilmuan. Karena kalau kita bicara keilmuan, mungkin ilmu agama yang disimpangkan atau dibelokkan, atau juga ilmu pendidikan yang tidak sesuai. Namun juga pasti ada faktor emosionalnya, bagaimana misalnya di rumah dia bisa kena kekerasan atau orang tuanya physical maupun verbal abuse ya, atau kekerasan secara verbal atau fisik. Nah, pada saat mereka terkena hal-hal seperti ini, mereka ingin mencari tempat untuk orang yang bisa merangkul mereka, dan mungkin orang-orang yang ekstremis, radikal, teroris itu mengambil kesempatan dari situ. Nah, menurut Pak Kepala, penting tidak menjaga emotional atau the normal state of mind agar pikirannya juga logis dan tidak gampang dipengaruhi secara negatif? Iya, memang di sini adalah bagaimana juga kita memelihara rasionalitas ya dalam berpikir. Jadi penggunaan akal sehat di dalam berpikir dalam lingkungan yang terkecil, keluarga. Tentu sangat dimungkinkan ketika terjadi hal-hal yang sifatnya violence ya terhadap anak-anak, itu bisa berdampak ketidaknyamanan di dalam rumah. Misalkan katakanlah kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi antara anak, orang tua terhadap anak juga. Ini bisa menimbulkan sebuah potensi, sebuah kondisi yang pada akhirnya mereka bisa mencari sesuatu yang mereka anggap lebih nyaman di luar. Nah, kondisi seperti ini sangat dimanfaatkan oleh pihak-pihak mereka yang memang mencari. Karena anak-anak yang tengah galau dalam kondisi lingkungan hari-hari, mereka rentan untuk terpengaruh dengan segala hal yang dia temui di luar, terutama dalam proses interaksi sosialnya. Kalau ini terjadi dan kemudian mereka-mereka yang dengan sengaja ingin merekrut kalangan anak muda, itu sangat pas sekali. Karena pas, ya? Hanya orang yang sedang risau, sedang galau, yang paling mudah dipengaruhi. Dan kemudian emosi pada saat itu sangat efektif bagi dia untuk menarik simpati. Apalagi nanti diawali dengan, katakanlah tadi, dengan pemanfaatan dari teks-teks agama. Karena memang beberapa dari cara mereka-mereka yang terkait dengan ideologi terorisme ini, diantaranya, antara lain ya, menggunakan teks-teks agama yang sengaja untuk meyakinkan orang yang akan diajak itu. Nah, ketika remaja, anak-anak muda masih dalam kondisi yang labil, dalam artian mudah dipengaruhi, itu bisa menjadi begitu yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh pihak-pihak terkait ini menjadi sesuatu yang layak untuk mereka ikuti. Betul. Nah, inilah kondisi-kondisi ini harus kita waspadai, karena mereka memang masuknya biasanya dengan memberikan harapan, dengan menyampaikan terkait teks-teks agama, sehingga daya tarik orang itu dianggap akan lebih maksimal untuk agama gitu ya. Seolah-olah mereka diajak untuk berjuang atas nama agama. Ada di antaranya yang menggunakan hal-hal dengan teknik komunikasi seperti itu, dengan konten-konten yang nuansanya seolah-olah
sedang menyampaikan dalil-dalil agama, dan kemudian anak-anak muda bisa sangat mudah percaya dengan apa yang disampaikan itu. Nah, soal agama ini tentunya dengan adanya teks-teks atau dalil-dalil agama itu mungkin pada satu sisi kita tidak bisa mengatakan bahwa teksnya itu salah, tapi implementasinya atau ajarannya yang mungkin menyesatkan karena dia menggunakan perspektifnya sendiri dalam menanggapi atau bukan menanggapi, membuat narasi yang mengatasnamakan suatu agama, misalnya agama Islam mungkin ya. Banyak yang sekarang sangat viral dengan isu-isu jihad atau mati syahid dan segala macam. Jadi menurut Pak Jenderal, kira-kira di sini kan penting ada peran-peran para tokoh agama, misalnya di agama Islam, para kiai, para ustadz, para habib, atau di agama-agama lainnya juga, agar sebetulnya tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk menjadi, tentu tidak ada agama yang mengajarkan kita menjadi teroris. Nah, kira-kira apa yang penting dari peran-peran para tokoh agama ini agar implementasi itu sesuai dengan apa yang diajarkan agama, tidak untuk kepentingan politik, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan kelompok-kelompok yang mengiming-imingi bayaran atau mengiming-imingi jabatan tertentu. Iya, jadi memang kepada kaum remaja, tentunya mereka intinya ingin haus dengan pengetahuan, haus dengan ilmu. Itu adalah sesuatu yang wajar. Betul. Namun demikian, tentu ketika dalam konteks terkait agama, maka kita harus yakini apa yang disampaikan oleh katakanlah guru agama kita, itu adalah sebagai upaya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Betul. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kemudian tentu harus kita yakini dalam rangka memperbaiki akhlak kita sebagai umat manusia. Bagaimana kita melaksanakan ibadah kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita dapat menjalin hubungan. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Kalau konteks itu dalam rangka membangun kebaikan dalam konteks hubungan kita kepada Tuhan dan kepada sesama umat manusia, kita sepakat. Tetapi apabila nanti apa yang disampaikan dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang terkait jihad dan implementasinya kemudian menyakiti orang lain, nah kita harus waspada. Jadi tentu apabila agama dimanfaatkan untuk menyakiti orang lain, tentu itu adalah sesuatu yang tidak benar. Karena agama mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang dilandaskan kepada kasih sayang, cinta kasih, dan tentunya apabila ada pihak-pihak tertentu dengan sengaja memanfaatkan apa yang dia sampaikan itu, tapi tujuannya menyakiti orang lain, nah kita harus waspada. Jadi jangan sampai kita terbawa dan kemudian kita menjadi pelaku kekerasan-kekerasan yang ditawarkan. Yeah. Kepada tokoh-tokoh agama memang kita berharap penyampaian-penyampaian ajaran agama ini dilandaskan kepada sebuah keyakinan untuk membangun akhlak umat, ya. Bukan sebaliknya, tetapi justru membangun umat yang memiliki akhlakul karimah. Itu harapan kita. Dalam rangka moderasi beragama, kita berharap tokoh-tokoh agama memberikan pencerahan kepada kita. Bahwa agama itu apabila dimanfaatkan, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, harus diyakini itu adalah bukan ajaran agama yang benar. Yeah. Tetapi sebaliknya, jika ajaran agama itu diarahkan untuk membangun semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, bahkan ukhuwah basyariyah,
kita sebagai umat manusia, ini adalah sesuatu yang layak untuk kita ikuti. Tapi kalau dikatakan, mari kita berjihad, kemudian kita bersikap intoleran, hingga bersikap bunuh-bunuhan terakhir bisa memusuhi pihak-pihak lain, kita harus waspada. Karena lebih elok lagi kita juga meminta nasihat dari guru-guru kita yang sudah kita kenal, kita yakini sebagai guru agama kita, untuk kita konsultasikan. Jadi jangan sampai hanya kita terima satu pihak saja. Ketika ada pihak-pihak yang menyampaikan dan memanfaatkan ajaran agama yang digunakan untuk dasar melakukan tindakan kekerasan. Karena kalau kita tidak waspada, seolah-olah ini kita sedang menjalankan perintah agama. Seolah-olah. Nah, jadi misalkan Dimas punya teman, kalau ada yang kira-kira galau dengan kondisi ini, mari kita konsultasi dengan guru agama kita. Betul. Kepada yang ahlinya kita minta nasihat seperti apa. Intinya ketika mereka mengajak kepada arah yang menyakiti orang lain, bahkan sekedar menghujat, belum lagi kita menyakiti secara fisik ya, hanya menghujat yang sifatnya non fisik, nah, kita perlu bertanya, apakah demikian agama mengajarkan kepada kita? Ini tidak terlepas kepada satu agama tertentu, tetapi kita yakini semua agama adalah sebuah ajaran yang benar menurut penganutnya masing-masing. Dan negara kita, negara yang memberikan kebebasan kepada semua warga negara, dijamin secara konstitusi untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita menarik norma secara umum, kita yakini bahwa agama adalah untuk membawa kita menuju peradaban, kondisi yang lebih baik dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, intinya kita tidak boleh memperalat agama, memperalat bangsa untuk kepentingan yang salah. Kita waspada dengan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ajaran agama untuk tujuan-tujuan yang tersembunyi, apalagi itu berkaitan dengan untuk menyakiti orang lain. Ya. Nah, kita sudah berbincang mengenai berbagai hal dan berdiskusi tentang berbagai topik. Mungkin Pak Kepala ingin meminum kopinya dari Cafe Toleransi. Berarti kalau setelah meminum kopinya bisa menjadi lebih toleran. Kita harapkan menjadi anak muda yang toleran. Karena di sini dijajakan Cafe Toleransi, tapi syaratnya harus diminum. Tidak bisa hanya dilihat saja, diminum. Semakin banyak kita minum, kita semakin toleran. Kenapa namanya kopi toleransi atau kafe toleransi? Idenya itu dari mana, Pak? Iya, toleransi itu tentu kita sengaja kita angkat. Ya. Karena narasi ini untuk melawan sebaliknya intoleran. Ya. Karena kita tahu bahwa ciri khas mereka-mereka yang terkait dengan ajaran terorisme itu umumnya berpikirnya intoleran. Betul. Kecenderungannya membuat dikotomi, saya atau kamu, tapi tidak kita. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan narasi Cafe Toleransi dijadikan sebagai sarana obrolan ya, untuk membangun semangat berempati, semangat untuk saling membangun pengertian satu sama lainnya, semangat untuk menghormati, semangat untuk menghargai sesama anak bangsa. Jadi semangat bertoleransi itu adalah merupakan jati diri identitas bangsa Indonesia. Karena sebenarnya apa yang ditawarkan atau yang terkandung dalam ideologi negara kita, Pancasila itu
mengajar bagi kita semua untuk menjadi bangsa yang toleran, berempati, cinta kepada kemanusiaan, cinta kepada keadilan. Jadi dengan kita mengangkat narasi ini, semoga kepada siapa saja yang melihat, mengetahui, bisa tertular sikap toleransinya. Harapannya ada seperti itu. Karena salah satu cara dari bersikap lebih toleran adalah kalau misalnya ada suatu masalah, kita diskusikan secara intelektual ya, secara perbincangan mungkin seperti podcast atau mengedepankan dialog. Ya, dialog. Musyawarah. Jadi tidak mengedepankan sayalah yang paling benar, kamu salah. Nah itu berarti intoleran. Tapi kita semangat untuk membangun sebuah musyawarah ya, untuk bermufakat dalam berbagai hal dalam kehidupan. Karena itulah jati diri bangsa kita yang harus kita juga bisa diteruskan oleh anak-anak muda. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita ini berpikirnya bukan kayak orang Indonesia. Kayak orang Indonesia itu adalah orang yang toleran. Kira-kira begitu. Ya, nah kira-kira dari BNPT-nya sendiri ini apa yang sudah dilakukan dalam tahap-tahap pencegahan, mungkin juga seperti yang Bapak sering ucapkan itu deradikalisasi terhadap para ex-ex teroris atau ex-ex kelompok-kelompok yang mungkin radikal atau jahat ya terhadap bangsa, terhadap agama yang memperalat kita. Jadi apa saja yang sudah dilakukan oleh BNPT dalam tahap pencegahan mungkin hingga penangkapan, dan juga setelah penangkapan ada yang namanya keputusan hukumnya atau deradikalisasinya? BNPT merupakan lembaga negara yang dalam konteks penanggulangan terorisme lebih besar melakukan fungsi pencegahan. Yang kedua, fungsi koordinasi. Yang ketiga, kerjasama. Pencegahan itu ada 3 yang harus dilakukan oleh BNPT bersama dengan masyarakat luas. Yang pertama, membangun kesiapsiagaan. Siapa yang harus bersiaga? Siapa yang harus siap? Masyarakat dan juga aparatur negara. Ya. Karena apa? Karena virus radikal terorisme ini itu bisa masuk ke dalam kehidupan masyarakat tanpa terasa. Tiba-tiba dia ada di tengah-tengah kita. Jadi perlu kewaspadaan dini masyarakat bahwa pemahaman ini seperti virus. Tahu-tahu dia masuk ke dalam sekolah, dia masuk ke dalam RT RW, ke dalam komunitas majelis agama. Jadi dia bisa masuk. Karena apa? Karena dia mengalir dalam proses interaksi sosial yang ada dalam masyarakat kita. Jadi masyarakat harus siap. Betul. Bersiaga. Aparaturnya juga begitu. Jadi jangan sampai aparatur nggak paham. Ada virus-virus seperti virus corona. Iya, betul. Oh, kalau udah demam ini, udah kepala pusing, COVID. Wah, ini tanda-tanda COVID nih, perlu dites. Nah, itu juga kepada aparat harus paham. Jadi jangan sampai aparat nggak ngerti kalau ada virus radikal terorisme sedang gentayangan di tengah-tengah kita. Itu harus kita bangunkan semangat untuk bersiaga, bersiap-siap menghadapi virus yang masuk, karena masyarakat bisa menjadi korban, masyarakat tiba-tiba bisa menjadi pelaku kejahatan terorisme. Tanpa terasa, prosesnya tiba-tiba dia sudah masuk dalam lingkungan pergaulan yang, dan yang lebih bahaya lagi, sendiri pun dia bisa jadi pelaku teror. Dari mana dia bisa jadi pelaku terornya? Dia belajar dari sosial media. Dia pelajari, dia terima pesan dari pihak-pihak yang mempropagandakan itu, dia pelajari. Oh, caranya begini dan sebagainya. Jadilah dia kemudian menjadi orang yang terpapar, kemudian bisa melakukan aksi-aksi itu kapan saja. Jadi kita harus bersiaga. Yang kedua, kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi itu apa?
berarti radikalisasi yang dijalankan oleh kelompok pengusung ideologi terorisme harus dilakukan kontra. Apa yang harus dilakukan kontra? Narasi-narasi kebangsaan, pemersatu ya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Yang tentunya meyakinkan kepada semua pihak bahwa negara Republik Indonesia ini memiliki konstitusi, memiliki ideologi, negara Pancasila memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi narasi ini harus terus kita gelorakan ke masyarakat kita. Jadi jangan sampai nanti tawaran ada ideologi lain, ditangkap, diterima. Ini aja nih. Hati-hati, ini kita punya ideologi sendiri gitu. Jadi jangan sampai salah pilih ideologi. Apalagi anak muda kan. Apalagi yang baru tumbuh, yang belum mendapatkan informasi banyak. Nanti khawatirnya ada orang menawarkan ideologi kekerasan tadi, main terima aja. Itu. Kemudian moderasi dalam beragama. Nah, moderasi beragama ini tentunya adalah semangat untuk bertoleransi, memaklumi, memahami perbedaan-perbedaan dalam tata cara peribadatan agama. Jadi tentu kita harus membangun semangat saling menghargai, bertoleransi tadi terhadap pemeluk agama yang berlainan dengan kita, di mana setiap warga negara bebas melaksanakan syariat agama sesuai yang dia yakini masing-masing. Jadi itu dijamin dalam konstitusi bahwa itulah Indonesia, memberikan jaminan kepada semua pihak untuk melaksanakan syariat agama sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Deradikalisasi tadi baru itu adalah orang-orang yang sudah ditangkap, ditahan, dihukum, kan menjadi narapidana. Itu diberikan program-program deradikalisasi. Ada 3 aja nih. Wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, kewirausahaan. Karena sejak dia di dalam itu sudah dilatih berwirausaha. Menjadi petani, menjadi ahli mesin, ahli kuliner, ada lagi ahli peternakan. Maksudnya apa? Ketika mereka keluar, mereka sudah mandiri secara keekonomian. Jadi tidak lagi balik kepada teman-temannya lama lagi, tapi sudah aktif sebagai pelaku usaha kecil dan menengah. Nah itulah di bidang pencegahan yang dilakukan oleh BNPT. Kalau kaitan tangkap-menangkap, sudah dibagi tugas dengan pihak kepolisian. Kepolisian memproses, menangkap mereka-mereka yang dinyatakan bersalah sesuai dengan hukum, membawanya ke pengadilan bersama dengan Pak Jaksa, divonis, masuk ke lembaga pemasyarakatan, BNPT masuk untuk program deradikalisasi. Kerjasama juga dengan seluruh masyarakat luas. Jadi kerjasama ini bukan hanya dengan lembaga pemerintah saja, tetapi dengan seluruh entitas dalam masyarakat. Jadi termasuk anak-anak muda, anak-anak muda yang tergabung dalam organisasi apa misalkan, KNPI misalkan anak muda. Nah, kita bekerja sama dengan KNPI. Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Kita bermitra dengan HMI. Betul. Apa saja yang entitas di negara kita yang positif, yang tidak melanggar hukum, itu merupakan mitra kita. Karena kita tidak ingin mereka-mereka ini menjadi korban kejahatan terorisme. Ya. Nah, jadi intinya mungkin kalau kita lihat dari analogi atau ibarat dalam sisi kesehatan, BNPT seperti produsen vaksin akal sehat terhadap masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh virus terorisme. Ada virus, ada vaksin. Ya. Kita menyiapkan vaksinnya. Vaksinnya ini harus diyakini, harus sampai kepada masyarakat. Ya.
Sehingga masyarakat memiliki antibodi yang bagus. Betul. Imun serologinya terhadap virus radikal dan terorisme meningkat. Nah, selanjutnya saya ada suatu games ya, atau suatu permainan pendek yang bernama Jawab Jujur. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti Bapak boleh ambil atau saya boleh bantuin ambil. Ini secara random ya, secara acak. Dan pertanyaannya seru-seru gitu. Bisa tentang terorisme dan juga bisa tentang hal-hal yang seru. Nah, kira-kira saya ambil ya? Ya, ambil duluan. Saya ngambil, saya jawab? Ya. Waduh. Curang nih. Oke. Kalau lagi dinas, siapa yang paling sering bilang kangen? Istri lah. Istri aja? Iya dong. Jadi kangennya itu gimana, Pak? Cara bilang kangennya? Pulangnya jam berapa gitu. Iya. Bertanya pulang jam berapa. Bertanya pulang jam berapa. Ya, nah satu lagi, boleh saya bantu ambil? Oh ya. Oke. Nah, ini lebih seru lagi pertanyaannya. Selama menjabat di BNPT, paling malam seorang kepala BNPT tidur jam berapa? Tidur? Paling malam. Oh ya, kadang-kadang kita tidur jam 11. Ya, kadang-kadang juga jam 1. Ya. Karena lihat situasi kan. Gitu. Tapi sedapat mungkin kita tidak menunda ya pekerjaan untuk esoknya. Kalau sore kita selesai. Tapi kalau harus kita tuntaskan, misalkan harus bertemu dengan mitra kita di luar jam kerja. Mitra kita biasanya mungkin pada saat jam malam, ya kita harus ikuti. Kita harus berkunjung, misalkan yang kita mau kunjungi ini tokoh agama. Nah, kan banyak tokoh agama kita senang berbicaranya waktunya malam. Ya kita harus sesuaikan dengan waktu beliau-beliau. Gitu. Ya, nah satu lagi mungkin kita ambil satu lagi ya. Oke. Secara acak. Nah, ini tentang terorisme. Oh, ya. Jika seorang kepala BNPT ditanya untuk mendeskripsikan satu kata untuk terorisme apa? Kalau bagi saya mungkin satu kata untuk terorisme anti akal sehat mungkin ya. Kalau menurut Bapak apa? Sadis. Sadis. Kenapa sadis? Ya dia bisa dengan tega menghabisi nyawa orang dan bahkan menghabisi dirinya sendiri dengan menjadi pelaku pembunuh diri. Jadi itu kan di luar akal sehat tadi kan. Nah, kira-kira mereka itu termasuk tergolong orang-orang yang bisa bertindak sadis. Yang bagi kita kebanyakan itu rasanya nggak mungkin ya. Tapi bagi mereka mungkin untuk melakukan itu. Ya semoga anak-anak muda kita bisa menyadari bahaya ini. Betul. Karena kalau tidak sadar akhirnya bisa menjadi bagian dari tindakan-tindakan seperti itu. Nah, itu pesan kita dari BNPT untuk anak-anak muda. Bicara tentang anak muda nih, tadi kita sudah tentang segmen jujur, berbicara, jujur menjawab. Nah, saya kan anak muda juga nih, Pak Kepala. Jadi saya di sekolah itu sebagai salah satu organisasi yang saya ikuti adalah Student Council ya. Dan alhamdulillah saya menang jadi wakil presidennya nih. Jadi ini tadi kita sudah ada berbagai pertanyaan tentang radikalisme, tentang BNPT. Nah, mungkin sekalian untuk nasihat dari Pak Kepala BNPT untuk saya atau mungkin ya, mana tahu ada pertanyaan juga untuk anak muda Indonesia, boleh disampaikan. Iya, kalau mungkin pesan dulu ya. Iya, pesan. Karena usia muda itu adalah usia yang sangat baik sekali
untuk mempersiapkan diri kita ya, untuk menyiapkan masa depan kita. Ya, kita berharap jangan sia-siakan masa muda anak muda, karena di masa muda itulah bisa membentuk karakter kita ke depan seperti apa. Aktif di organisasi, berarti kan belajar organisasi untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi kalau hari ini sudah bisa sukses menjadi pemimpin di lingkungan teman-teman, ya insya Allah ke depan bisa mendapatkan amanah yang lebih tinggi lagi untuk menjadi pemimpin, apakah di pemerintahan, apakah di sektor private, ya, di swasta. Yang terpenting kesempatan di masa muda, termasuk melatih diri, belajar kepemimpinan. Karena anak-anak muda kita diharapkan ke depan menjadi pemimpin bangsa ini. Yang seperti Dimas, tentunya harus siap kalau ke depan mendapatkan tugas sebagai pemimpin dalam kapasitas, dalam skala apapun. Yang terpenting adalah pemimpin itu kan harus dapat memberikan sebuah keyakinan bahwa kita adalah pemimpin yang amanah. Ya. Amanah. Nah, itu yang harus dijadikan momen ketika kita muda ini. Sama seperti saya ketika masih sekolah, ya kesempatan kita mendapatkan berorganisasi kita manfaatkan dengan baik. Kemudian pertanyaan saya ke Dimas kalau gitu ya. Pertanyaannya apa ya? Untuk ke depan Indonesia biar bertambah hebat, tambah maju, bangsa ini harus ngapain sih? Nah. Menurut saya ini ya, tentunya bangsa Indonesia saat ini sudah punya vaksin, yakni BNPT untuk virus terorisme dan radikalisme. Dan tentunya kita harus produksi lebih banyak vaksin-vaksin lain, yakni vaksin pendidikan, vaksin keadilan hukum, vaksin sosial, agar masyarakat Indonesia, terutama yang muda, bisa fokus dalam wawasan kebangsaannya, wawasan agamanya yang benar. Jadi itu mungkin balance, dan saya rasa tentunya BNPT sangat fundamental presence-nya atau kehadirannya dalam memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia, karena menurut saya terorisme itu salah satu penyumbatan kemajuan bangsa Indonesia, karena negara lain sudah fokus dengan environmentalism, mereka sudah fokus dengan industrial revolution, cuman kita agak sedikit terlambat mungkin karena kita masih saling mengadu domba, masih saling diserang. Pada saat kita ingin membangun bangsa Indonesia, tiba-tiba saudara kita dibom. Pada saat kita ingin melakukan pelaksanaan acara demokrasi, pemilu, pemilihan umum, kita malah dipecah belah, kita malah diprovokasi, saling benci. Jadi sebetulnya kita jangan sampai ada yang membuat jalan menuju kemajuan ini macet. Dan saya rasa BNPT, TNI, Polri, dan seluruh elemen pemerintah dan agama sangat penting untuk bekerja sama secara maksimal. Ya, oke, sip. Apalagi kita negara demokrasi, demokrasi itu kan kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi bukan berarti rakyat bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja. Yang penting kita sebagai anak muda bisa memanfaatkan kebebasan dalam alam demokrasi ini untuk segala tujuan yang baik. Yep. Baik, oke, bagus. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Kepala BNPT di Cafe Toleransi, yang juga tadi kita sudah menikmati hidangan akal sehat, hidangan moderasi, hidangan rasionalitas dari chef BNPT kita atau dari Kepala BNPT kita. Jadi menurut saya Cafe Toleransi ini harus terus berlanjut agar masyarakat dan anak-anak muda yang menonton, terutama teman-teman keluarga saya, bisa tertarik dengan yang namanya rasionalitas, dan itu dimulai dari sekarang agar kita tidak terjerumus ke arah-arah yang salah. Nah, jadi hari ini sudah selesai perbincangan kita dengan Bapak Kepala BNPT. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu untuk memikirkan bangsa Indonesia, dan saya mengajak seluruh elemen masyarakat agar
kita bisa mendukung BNPT. Amin, amin. Terima dengan kasih. Cara apa? Kita tidak perlu mendukung BNPT secara mungkin hanya secara verbal. Bisa saja kita bilang kita sayang BNPT, kita sayang Indonesia, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Jadi kita bisa mendukung BNPT, bisa mendukung Polri, TNI untuk mengabdi lebih baik dengan cara ya ikuti agamanya yang masing-masing dengan baik. Nah, kalau begitu saya Dimas Kurniawan. Saya Boy Rafli Amar. Salam damai, salam Indonesia Satria.